Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Levina Virginia Sitorus, NPM 18106301 kelas 4C. Di video ini saya akan menjelaskan laporan keuangan UMKM untuk memenuhi nilai UAS Intermediate yang dosen pembimbing yaitu Ibu Nesti Hapsari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum tentang bentuknya UMKM itu seperti apa. UMKM itu seperti kayak kedai kecil, misalnya yang lagi hits zaman sekarang tuh minuman boba. Nah, ini contohnya UMKM kecil. Tapi seperti kayak warteg dan sebagai kios-kios tukang kelapa seperti gini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan khusus UMKM yang sesuai dengan SAK EMKM. Nah, apa sih UMKM itu? Di Indonesia, UKM itu telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selanjutnya, apa itu SAKMKM dan laporan keuangannya? SAKMKM merupakan standar yang dibuat dan disahkan langsung oleh Dewan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia. Alasannya dibuatnya SAKMKM ini adalah dikarenakan banyak pelaku usaha MKM atau UMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan secara lengkap, mendetail, dan komprehensif. Sedangkan laporan keuangan merupakan instrumen yang penting bagi kegiatan bisnis dalam melaporkan segala transaksi dari seluruh aktivitas bisnis UMKM. Seperti contohnya di video beberapa menit yang lalu, saya memberikan gambaran umum tentang bentuk UKM kayak penjual minum boba zaman sekarang yang lagi hits. Nah, itu biasanya mereka tuh laporan keuangannya tuh bahkan tidak ada, paling cuma modalnya sekian dihitung, pendapatannya hari ini, apakah sudah balik modal gitu. Paling cuma itu, tidak ada laporan khusus gitu buat laporan keuangannya gitu. Nah, selanjutnya dasar dibuatnya laporan keuangan menurut SAKMKM. Pada dasarnya laporan keuangan menurut SAKMKM dibuat berdasar asumsi dasar aktual dan kelangsungan usaha seperti entitas bisnis umumnya. Cara penyajian laporan keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, bisa dipahami, dan komparatif. Sesuai dengan peraturan SAKMKM, minimal UMKM harus membuat 3 jenis laporan keuangan berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan? Laporan keuangan yang meringkas total aset bisnis, aset lancar, tidak berwujud. Kemudian, pada sisi liabilitas terdapat akun kewajiban, utang usaha dan utang bank, dan ekuitas modal saham dan laba ditahan. Dan ini di laporan posisi keuangan ini harus balance antara aset dan kewajibannya. Seperti contoh berikut. Nah, di aset ini kan ada kas, giro, deposito, piutang, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, akumulasi, penyusutan. Nah, di liabilitas tuh di tabel sebelahnya tuh ada utang usaha, utang bank, modal, terus dijumlahin, dan antara jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas tuh harus balance. Nah, ini tuh salah satu contoh laporan keuangan PT Enggan Mundul pada 31 Desember dan 2018. Selanjutnya,
ada laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi UMKM merinci akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Secara ringkas, laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan bisnis. Laporan laba rugi dibutuhkan oleh pemangku kepentingan internal seperti tim manajemen dan dewan direksi, dan pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan kreditur. Nah, ini tuh contoh laporan laba rugi UMKM, PT-nya sama, PT Enggan Mundur, untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018. Di sini tuh ada pertama ada pendapatan usahanya, terus jumlah pendapatannya, terus ada beban, jumlah beban, terus ada di sini hasilnya. uh, laba setelah dikumpulkan semuanya, mereka, mereka tuh uh, ternyata setelah pendapatan dikurangi beban tuh mereka ternyata labanya rugi sebelum pajak. Terus ada beban pajak penghasilan, dan hasilnya seperti di tabel yang dilampirkan adalah laba rugi setelah pajak. Next. Nah, yang terakhir tuh laporan atas laporan keuangan atau CALK. Sesuai dengan SAK MKM, CA CALK UMKM harus membuat informasi berikut. Sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED/SAK MKM. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Nah, ini tuh ada Nah, pertama tuh di catatan ini tuh harus ada pembahasan tentang umum, tentang entitas tuh didirikannya di mana. Misalnya perusahaan entitas didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 1 Januari 2017 yang dibuat notaris dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 31 Januari 2018. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro dan menengah sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan Suprapto, Jakarta Utara. Maksudnya tuh entitas tuh kayak di mana perusahaan ini tuh awalnya tuh PT Enggan ini. Dan juga ada ikhtisar kebijakan akuntansi penting seperti penyataan kepatuhan, kedua dasar penyusunan, ketiga piutang usaha, keempat persediaan, kelima aset tetap, keenam pengakuan pendapatan dan beban, yang keenam itu pajak penghasilan. Dan catatan atas laporan keuangannya itu seperti tabel berikut, ada kas, giro, deposito, piutang usaha. Nah, dijumlahkan lalu ada juga beban dibayar di muka seperti sewa, asuransi, lisensi, dan perizinan, itu semua ditambahkan. Selanjutnya ada juga tambahan kayak seperti catatan tambahan, yaitu utang bank. Pada tanggal 4 Maret 2018, entitas memperoleh pinjaman kredit modal kerja KMK dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit LPX suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 2000 X ini di sini tuh 18. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas. Nah, yang kedua tuh saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik. Selanjutnya ada juga di catatan ini tuh pendapatan penjualan dan beban. Seperti penjualan dan reto penjualan tuh ditambah, beban kayak pinjaman dan lain-lainnya tuh ditambah. Terus dan juga ada tambahan di sini tambahannya seperti beban pajak penghasilan, beban
penghasilan tuh dijelaskan di sini harus mematuhi persyaratan SAK MKM untuk membuat laporan keuangan. Diharapkan bisnis UMKM dan UMKM di Indonesia semakin maju untuk mempermudah bisnis Anda dalam membuat laporan keuangan. Pilih software akuntansi yang memiliki fitur akuntansi yang lengkap. Salah satu software yang bisa menjadi pilihan Anda adalah Jurnal. Dengan jurnal, proses pencatatan transaksi dan pembuatan laporan keuangan diproses secara otomatis dan real time. Anda juga bisa mendapatkan data mengenai analisis laporan keuangan lewat fitur ringkasan bisnis dan jurnal. Silakan klik. Nah, itu tuh biasanya kayaknya ada aplikasi gitu. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.